Pemirsa, 10 tahun masa bakti Presiden Joko Widodo, banyak capaian yang telah diraih Kementerian Agama. Perjalanan waktu mengantarkan Kemenak pada proses transformasi berkesinambungan, baik pada aspek layanan keagamaan maupun layanan pendidikan agama dan keagamaan, hingga menjadi lebih tangguh dan unggul. Simak berikut ini informasi selengkapnya untuk Anda. Kementerian Agama menutup lembaran kiprah dalam layanan keagamaan pada 10 tahun periode pemerintahan Joko Widodo dengan menggelar Festival Religion di Jakarta. Ajang ini sekaligus menjadi awal bagi lebaran baru layanan umat beragama di Indonesia pada periode kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas mengatakan 10 tahun masa bakti Presiden Joko Widodo, banyak capaian yang telah diraih Kementerian Agama. Perjalanan waktu mengantarkan Kemenak pada proses transformasi berkesinambungan, baik pada aspek layanan keagamaan maupun layanan pendidikan agama dan keagamaan, hingga menjadi lebih tangguh dan unggul. Gusmen menggarisbawahi, kata berkelanjutan karena setidaknya ada 3 Menteri Agama dalam periode 10 tahun Presiden Joko Widodo. Ketiganya diikat pada kesamaan untuk terus merawat kerukunan umat dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Layanan Kementerian Agama dijalankan dengan prinsip faster yang menunjukkan proses yang semakin cepat dalam pelayanan umat. Sebagai contoh, Pusaka Super Apps yang dirilis pada 25 November 2022 menjadikan layanan Kemenak dalam satu genggaman. Percepatan yang signifikan juga terjadi dalam layanan sertifikasi halal. Sejak 2019 hingga 2024, layanan sertifikasi halal menghasilkan 5.302.257 produk bersertifikat halal. Akselerasi layanan sertifikasi halal juga berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru. Sampai saat ini, setidaknya ada lebih dari 120.000 orang terlibat di dalamnya, baik sebagai auditor halal, penyelia halal, maupun pendamping proses produksi halal PPH. Layanan Kemenak terus membaik melalui semangat better, setidaknya tercermin pada 2 sektor, penyelenggaraan ibadah haji, layanan kantor urusan agama KUA, serta pendidikan agama dan keagamaan. Dalam periode pemerintahan Joko Widodo ada 9 kali penyelenggaraan ibadah haji. 4 penyelenggaraan pertama diganjar dengan indeks kepuasan jemaah haji yang memuaskan, sedang 5 yang terakhir sangat memuaskan. Revitalisasi 1.206 kantor urusan agama juga berdampak pada semakin membaiknya layanan umat. Selain sarana prasarana yang semakin memadai, layanan KUA ditopang proses digitalisasi dan sistem online. Akses publik makin mudah dan efisien. Akreditasi perguruan tinggi keagamaan negeri juga meningkat hingga 160%, dari 7 menjadi 18 PTKN yang saat ini terakreditasi unggul. Tercatat ada 18 institut yang bertransformasi menjadi universitas dan 13 sekolah tinggi menjadi institut. Sedangkan prinsip ketiga, yakni Stronger, yang menggambarkan Kementerian Agama yang secara kelembagaan semakin kuat. Sejak 2018 hingga 2023, reformasi birokrasi Kemenak mendapat kriteria BB sangat baik. Ini berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN-RB. Kementerian PAN-RB juga memberi penghargaan atas implementasi transformasi digital di Kementerian Agama. Pada evaluasi 2023, sistem pemerintahan berbasis elektronik Kemenak masuk kriteria sangat baik dengan nilai 3,58. Pada aspek pencegahan korupsi, KPK menempatkan Kemenak pada peringkat 2 kementerian, lembaga dalam capaian aksi strategi nasional pencegahan korupsi tertinggi. Lembaga anti rasuah ini memberi nilai 91,13 kepada Kementerian Agama. Cluster itu menunjukkan bahwa layanan Kementerian Agama semakin cepat. Layanan publik tidak perlu lagi dinikmati dengan cara-cara konvensional, tetapi cukup dengan menggunakan aplikasi. Umat beragama, masyarakat Indonesia bisa mengakses layanan di Kementerian Agama kapanpun dan dimanapun. Ini capaian yang luar biasa karena kita tahu dengan cara seperti ini maka layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama semakin dekat kepada mereka yang memang memerlukan untuk dilayani. Dari Jakarta, Zainullah melaporkan.